orang ketoprak apa bakso, gue bilang nggak suka, tapi abis ditanya mau apa nggak tahu. Suka lu kayak gini, please dong jangan kayak gini. Gue gak suka. Lagi kayak Hal yang gak disukai sama laki-laki menurut gue ya, gue kayaknya so tau. Hai, welcome to Tadi Dairies, Intan dan Dini. Dairies. Sekarang kita masuk di episode kedua. Jadi kita mau membahas tentang kesetaraan. Berat banget ya. Sebenarnya bukan kesetaraan. Kenapa sih harus setara gitu? Bukan kesetaraan. Yang kesetaraan sosiologis banget gitu loh. Maka kita mau bahas tentang kenapa sih harus setara. Setara dalam artian pasangan, lagi pertemanan, lingkungan, terus apa lagi ya? Agama, Setara boleh. Ya boleh lah ya. Jadi kenapa harus setara? Satu, Kenapa harus setara? Karena gayamu biar gak dianggap sok kaya. Anggap sok kaya. oh gitu. Gak, sebenarnya gini, sebenarnya setara kan tuh kan banyak kan. Kenapa kita harus mencari yang setara? Setara tuh banyak. Ya. Ada setara pasangan, setara pertemanan. Mungkin yang relate saat ini kita pertemanan. Karena belum punya. Oke. Next. Terus kenapa harus yang setara? Yang pertama mungkin biar kita simple deh. Yang kayak gini, kita ibadah gitu. Kalau mungkin kita nggak menemukan yang setara dengan orang yang suka mungkin sholat gitu. Sebenarnya itu mah susah, bro. Sebenarnya sholat tuh kan basic banget gitu ya kan. Basic. Jadi ketika kita nggak menemukan yang setara dengan dia tahu kewajiban dia sebagai muslim, itu akan ngerasa sebenarnya gue kayaknya soalim banget deh sholat 5 waktu. Oh iya. Apalagi gini, kalau misalnya lo ada di lingkungan yang ternyata mereka biasanya nggak sholat dan melihat orang sholat itu adalah sebuah keajaiban. Yang wow, dia alim Lo banget. rajin banget sholatnya, that's right. Itu yang kayak, itu berarti lo ada di lingkungan yang tidak sama lingkungannya. Tidak setara. Iya gitu. Ya sih contohnya gitu. Jadi kayak hal yang basic akhirnya jadi terlihat sangat alim. Itu mungkin dari gue juga kayak gitu sih ya. Jadi ya kayak gitu. Terus tambah lagi kalau misalnya kenapa harus setara, biar kayak keinginan lo yang lo anggap itu bukan dianggap hal yang ngeribetin bagi dia, ngerti nggak sih? At least yang kayak misalnya kita main nih Din, gue pengen kesini kayak ya udah lo nganggap itu karena lo udah tahu itu gue kayak gitu, terus lo tahu lo suka juga di situ, at least jadi kita bisa menjalankan meskipun itu keinginan gue, tapi dia dan teman-teman gue yang lainnya tetap mewujudkan keinginan gue dengan senang hati. That's right, kita setara. Iya, benar. Dan lo menjalani keinginannya si dia doang nih sebenarnya dengan penuh kasih sayang, asik. Ya tapi sebenarnya mungkin gitu. setara di pertemanan tuh kayak mungkin effortnya sama-sama saling itu. setara, ya kan. Sebenarnya bener. effort itu nggak cuma pertemanan, pasangan juga gitu. Gimana caranya biar setara tuh? Gue effort sendiri, ya gue nggak mau berteman sama lu. Oh ya? Karena Lo gak mau tahan sama gue, Din? astagfirullah, nggak gitu ya Allah. Karena sebenarnya kalau kita effort sendiri pasti kita bakal capek gitu. Terus apalagi kalau kita nggak frekuensi kita mungkin pembahasan atau candaannya nggak setara, itu juga Iya candaan. itu bener. juga pasti akan buat kita jadi yang satu misalnya gampang baperan, yang satu orangnya jeplak banget nih gitu, ceplas-ceplos banget gitu. Jadi kita tuh harus setara gitu. Orang yang ceplas-ceplos setara dengan orang yang misalnya hatinya nggak baperan gitu. Bukan setara tuh bukan berarti sama, tapi saling melengkapi kali ya setara. Iya, ibaratnya setara tuh seimbang. Nggak sih? Ya, jadi maksud gue kayak ya setara itu kalau misalnya tadi effort ya, kayak mungkin kalian pasti circle pertemanan itu pasti ada yang kayak dia selalu effort. Jadi mungkin balik lagi balik lagi orang mungkin ngiranya kalau pasangan yang setara atau orang yang setara, pertemanan yang setara tuh kadang mikirnya harus sama-sama kaya bener, sama-sama karirnya sama gitu, mungkin sama-sama pendidikannya sama. Enggak gitu guys. Setara tuh tentang gimana dalamnya kita sama dia,
visi misinya kita sama nggak sih sama dia gitu. Ya, gue baru inget. Jadi dulu gue punya cerita guys. Cerita itu kalau misalnya dalam hal pertemanan, kalau menurut gue kita secara nggak langsung bakalan disatuin sama alam, itu bakal menyatukan kita sih gitu. Jadi ada seleksi alam misalnya. Ya akhirnya kita berteman sama yang sekufu. Iya bener. Sama yang sama-sama gitu, kayak Dini sama gue yang nggak kurang jauh, beda gitu lah ya, mirip-mirip lah ya. Mirip tapi nggak sama lah ya. Iya, nggak siapa nunjuk sama. Tapi lebih baik gue. Nggak ada, sebenarnya nggak ada yang baik ngaku baik. Ya Allah. Kita nggak baik, Nggak baik. kita belajar. Iya kita gitu. belajar jadi lebih baik. Enggak, kenapa jadi ngomongin baik ya? Oh ya udah lanjut. Nah Setara. konsep setara itu mirip-mirip sama kayak adil. Adil juga belum berarti sama. Iya bener. Jadi Adil menurut lu bukan berarti adil menurut gua gitu. kayak orang dikasih, anak kecil dikasih jajan 3.000 padahal SD kakaknya kasih 7.000, itu adil. Iya adil. Karena kebutuhannya beda, itu adil. Jadi nggak harus sama gitu ya. Gue bingung bahas apa karena sudah diambil semua bahasannya. Setara, ya nggak Iya. tahu juga sih. Tapi kalau misalnya bahas yang teman tadi setara juga serunya gini, kayak lu kalau misalnya lagi pergi bareng, lu pasti sama-sama mikirin kita belum sholat. Mau sholat di mana? Iya. Hal-hal yang maksudnya yang kayak gitu, jadi kita sama-sama inget sholat. Tapi pentingnya setara yang paling penting menurut gue adalah setara kalau kita menjadikan Allah itu sebagai ya titik balik kita semua lah. Jadi kayak pembicaraan kita, misalnya kita lagi down, teman kita tuh ngarahin hal Ke baiknya Tuhan. balik lagi ke Tuhan gitu, bukan ke hal yang kayak yaudah kita jalan-jalan ke mall aja, tapi abis itu menghabiskan uang, abis itu stresnya balik lagi. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong kalau ngomong tentang pertemanan yang setara, sebenarnya secara tidak langsung benar kata lu, alam tuh akan mempertemukan gitu. Dan gue memisahkan. nggak pernah mikir gue baik, gue nggak pernah mikir lu baik, tapi Dijahat. tapi gini, lu pernah dengar kan kata-kata orang baik akan ketemu orang baik. Kita nggak pernah memperlihatkan kita kalau main tuh ternyata kita ngobrol yang sampai malam, sampai jam 2 sama siapa? Amaliana, Elsie sama Naili gitu ya kan. Dan itu tuh tentang kehidupan. Jadi bersyukurnya adalah di pertemanan ini kita punya teman yang nggak toksik. Iya. Maksudnya kita tuh bisa saling mengungkapkan kalau gue nggak suka lu kayak gini, please Gue jangan nggak kayak suka. gini. Gue nggak suka. Tapi kayak si Dini yang suka, siapa yang suka telat? Dini ya kayaknya. Kurang ajar. Gue astagfirullah. Kalau gue adalah tipe orang yang sangat dadakan. Nggak bisa gitu. Iya, tapi kadang gue juga pengen terstruktur, ngerti nggak sih? Oh kalau gue terstruktur, jelas. makanya gue bilang Tan ini mau bahas apa gitu, nanti aja pas mau tidur pasti Iya, gue kalau gue tuh kepikiran. biasanya kayak gitu sih, gue kerjain menjelang hari deketnya, terus kayak baru gue teret semuanya, jadi sambil ya gitu lah. Kalau terstruktur yang kayak Karena lu mungkin "Aduh, belum deadliner banget ya. kepikiran." Iya, jadi gue pengennya memfokuskan waktu gue gitu. Jadi emang seru sih. Bahkan oh ya tadi gue mau ngomong ini, bahkan yang kayak tadi kita ngobrol sampai jam 2, terus sebenarnya kita banyak ngomongin tentang hal-hal yang udah berlalu, tapi masih kita sering ceritain aja. Dan itu juga hal yang membuat setara adalah kita nggak pernah bosen Ngobrol dengerin. tentang apapun. Ayo, Dan lu udah cerita. tahu sebenarnya endingnya kayak gitu, kayak karena itu udah berlalu kan, endingnya gimana kita semua udah tahu nih jalan hidup. Paling gue yang tidur duluan. Iya. Gue Kayak tidurnya kita jam masih cerita kayak lu tuh kan sampai tidur, lu tuh ngomong itu sampai ya udah sampai antar ada yang tidur duluan sih, endingnya kayak gitu biasanya. Ya balik Bangenin lagi. banget. Setara tuh bukan yang harus sama sifatnya gitu. Yang penting visi misinya. Iya, karena kita beda semua sifatnya. Iya, beda semua. Nah, yang penting tuh mindsetnya sama gitu. Oke, Visi misi sih ya. Visi misinya sama. Lo punya tujuan yang perspektifnya sama. Tujuannya sama. Apa sih? Ya, pokoknya yang sama itu bukan apa yang lu bawa, tapi apa yang akan lu tuju. Asik Iya. juga. Sekarang pasangan, walaupun kita belum mendapatkan yang tepat, yang baik, yang Yang pas gitu ya. yang tepat, Iya. yang menjodohnya, yang Tapi menurut lu pasangan yang setara tuh seperti apa gitu? Sebenarnya mungkin 11-12 sama pertemanan. Iya, pasangan yang setara ya udah kita bisa jalan bareng nanti ke depannya. Pokoknya hal yang menurut kita, oh gue tahu. Kalau satu, gue kayak berdiri terus pokoknya gue tahu gue tuh butuh orang yang bisa. Iya, apaan sih kalau nggak punya pasangan? Ya Allah, astagfirullahaladzim. Padahal kita sama-sama gak punya pasangan orang. Suka melakukan sesuatu yang sebenarnya
nggak bisa gitu. Kadang orang tuh melakukan kayak nggak bisa, kayak sedangkan keyakinan gue tuh sangat yakin. Lu paham nggak sih? Gimana? Contoh, pernah ada suatu momen dimana kayak acaranya, pokoknya kita ibaratnya besok diundang acara, lu harus datengin orang sekian orang gitu dengan waktu yang sangat mepet, kurang dari 1 hari. Itu tuh orang nggak ada yang yakin mau bisa gimana kayak gue yakin gue bisa gitu. Oh, gue tahu. Ya maksud gue hal-hal yang orang melihat kemungkinannya kayak nggak bisa deh, tapi karena gue yakin gue tuh bisa. Ya lo ngerti gak sih, kalau gue yakin bisa ya pasti bisa gitu. Karena menurut gue selama lu belum maksimal usaha semuanya lu lagi gimana lu bisa. Sedangkan dia pola pikir dia sesempit kayak ya nggak bisa lah karena mentok satu gitu, kayak dia nggak mau mencoba berbagai pintu yang ada. Jadi kayak gue tuh tipe orang yang apapun masalahnya gue yakin itu pasti ada jalan keluarnya, dan gue yakin gue suka yang ini. yakin banget. Jadi gue butuh partner orang yang maksudnya sevisi gitu. Lu bayangin tuh punya partner nih, tapi partner lu justru mematahkan lu. Ya gimana kita mau jalan bareng? Jadi gue butuh partner yang bisa ikut yakin. Yang kalau misalnya lu nggak yakin, optimis lah kalau melakukan sesuatu. Iya, lu dukung gue, lu optimis gitu. Jadi kayak gue butuh partner yang bisa support gue, keyakinan gue. Ya kalau misalnya salah keyakinannya ya dikasih tahu lah salah. Cuman kayak kalau gue yakin bisa ya pasti bisa. Jangan kayak mematahkan semua gue. Iya, makanya gue emang tipe orang yang kayak gitu. Iya, gue suka. Harus yang yakin banget gitu. Itu bagus, maksudnya. Jadi sebenarnya kalau orang ngajak kerja sama lu, ya kan, itu tuh akan happy banget. Oh iya. Iya, karena Tuh kan lu kerja tuh sama aja happy, apalagi baru masuk. najis, astagfirullahaladzim, Allah Akbar, Allah. Takut banget sih kayaknya sekarang. Jadi apa ya, orangnya tuh optimis, orangnya tuh nggak pernah mikir nanti gagal gimana. Kita berdua tuh selalu mikir, nggak selalu mikir juga, mungkin ada kalanya kita mikir kayak nanti gagal gimana ya, tapi seringnya ada kunci seringnya kita gini, tapi nanti kalau kita sukses gimana ya gitu. Udah gitu aja, dia optimis. Terus sama si gue juga pengen ketemu pasangan yang support gue, yang selalu selalu bilang dengan mimpi-mimpi gue. Sebenarnya gue tuh anaknya suka cerita. Lu suka cerita nggak? Iya, suka banget tuh. Nggak tau kita kalau cerita kan makanya bisa lama banget. Iya, sebenarnya gue suka cerita. Terus gue tuh suka Lo lagi membayangkan pasangan gue siapa? Enggak, gue sih belum membayangkan. Gue lagi membayangkan. Oke. Gue lagi membayangkan. Oke. Gue sumpah aja gue mau ngomong dipotong-potong lupa. Aja. Apa? Habis itu kan Suka tadi cerita. Gue suka cerita, kan gue suka cerita. Terus gue tuh suka kasih tahu, misalnya cerita gue tuh pasti yang backup tuh, yang tahu tuh orang tua gue, mak gue lah. Nah, pasti ketika gue pengen A, B, C, D, gue selalu bilang aku mau kayak gini, mau kayak gini, mau kayak gini gitu. Dan mama gue tuh selalu yang oke, nggak apa-apa, lakuin aja, mama yakin kamu kok bisa gitu. Dan gue butuh orang yang seperti itu, yang selalu ketika kita berhayal, ketika kita pengen punya mimpi besar, dia cukup support kita. Dia oh ya udah lakuin aja, nanti kalau misalnya kamu butuh sesuatu aku siap bantu gitu. Itu cowok, ini namanya laki. Apa din, 1, 2, 3 laki. Gitu. Enggak. 1, 2, 3 laki. Jelas sih. Nah, sebenarnya kadang tuh gue mikir kayak gini ya, kita kan sebagai perempuan tuh banyak pengennya gitu, kayak kita pengen, Tapi kadang kita nggak tahu kita mau pengen apa gitu. Kita enggak, jadi cewek tuh sebenarnya lebih tahu apa yang dia nggak pengen daripada apa yang dia pengen. Kayak gitu. Berarti dia tidak mengenali diri dia. Lu misalnya gue tawarin, iya kadang dia kayak gitu tahu. Lu Emang apa? Kok lu nggak bisa mengenali diri lu sendiri? Enggak, bukan nggak mengenali. Harus kenalan dong. Iya, hai. Intan. Gitu nih orang ya. Nggak tahu dia, gue capek. Ambil gini aja ya. Iya. Apa? Nah, pokoknya kayak cewek tuh lebih tahu apa yang dia nggak pengen gitu. Tapi kadang mungkin gue kali ya, yaudah Contohnya ya, gue sampai bingung kok nggak pengen dikasih 2 pilihan makanan, misalnya sekarang ketoprak apa bakso, gue bilang nggak suka. Tapi abis ditanya mau apa, nggak tahu gitu. Terus yang kayak aneh banget nih orang nggak. Iya, maksudnya kayak gitu. Terus contoh juga, sebenarnya gue pengen misalnya dikasih pilihan ya, 2 pilihan. Lo pilih mana, 1 atau 2? Kadang tuh gue bingung, kayak gue nggak bisa milih sebenarnya. Jadi kayak berikan saya waktu untuk memilih. Ngerti nggak sih? Tapi gue juga nggak tahu kenapa gue ngomong ini ya. Gue juga nggak ngerti. Kayak sebenarnya nggak ada alurnya ke sini sih. Iya sih. Tapi nggak apa-apa guys, itu adalah
bonus intermezzo dari kita. Oh, gue tahu lu tuh masih belum bisa memilih mana yang lu suka, mana yang enggak gitu. Tapi sebenarnya lagi-lagi itu hal yang nggak disukai sama laki-laki. Menurut gue ya, gue kayaknya so tahu. Tahu-tahuan ya, harusnya gue tahu sama cowok satu. Emang iya gitu. Iya, Gue bukan cewek. Tapi gue aja sebagai perempuan nih, kalau misalnya gue punya teman gitu dengan kayak gue dong. iya, punya teman kayak lo, terus kita makan kemana, lu ditawarin A, B, C, lu maunya apa? Nggak tahu lagi, terserah deh. Itu menurut gue kayak bikin Soalnya gue suka, lu tau gak sih, gue tuh sering banget ada di posisi, nah ini juga mungkin kriteria yang harus dia punya. Sering banget di posisi gue nggak tahu mau ngapain, bingung milih apa, dalam pilihan kayak bingung milih apa, dan akhirnya karena saking banyak kayak pilihan atau sangat bingung, akhirnya gue pilih yang salah. Jadi makanya gue kadang suka nggak tahu apa yang harus gue pilih, jadi gue prefer tanya ke orang-orang dulu, menurut lo gimana, sampai akhirnya gue dapet kecenderungan hati gue apa, akhirnya gue pilih gitu. Soalnya beberapa kali gue sering salah pilih, apapun iya, itu. benar. Itu pasti tiba-tiba pilek ya. Pasti harus banyak belajar karena gue tahu ketika ada orang yang tanya mau beli apa, mau pilih apa, ini sebenarnya sepele banget. Kenapa kita mempermasalahkan ini ya? Sepele banget diaduk gitu. atau mau diaduk? Gue dua-duanya bisa kok, bersyukur Gue juga bisa. gitu. Gue tidak memilih Asal nggak pakai bawang goreng aja. asal nggak pakai kacang. Iya, Gue nggak bisa, gue nggak bisa bawang goreng. kurang suka. Nanti kita bahas apa ya? Tadi pasangan yang sama setara. bawang goreng. Oke, pasangan yang setara kita balik lagi. Jadi pastikan kalau memiliki pasangan yang bisa diajak ngobrol dimanapun, kapanpun, sampai 24 jam, karena seumur hidup nanti Isinya? sama pasangan. Iya, isinya ngobrol. Karena lu bakal nih nanti kayak lu punya anak lu kan pasti mungkin bakalan menikah dan dibawa orang pasangannya lah ya, orang lain gitu yang nanti jadi ya pokoknya dibawa pasangannya, dan lu at least cuma berdua sama pasangan Iya, lu. Jadi gitu. at least tuh cuma berdua. Jadi kalau dipikir-pikir ya, ternyata cantik, ganteng, kaya, dan lain sebagainya tuh gak akan kalah sama orang sama yang orang yang bisa nyaman diajak ngobrol. Iya benar. Iya. Sih. Karena itu yang susah sih, di nyari yang kayak tadi kan di episode sebelumnya, asik di episode sebelumnya gue bilang kan, gue tuh tipe orang yang gengsi, gue orangnya cetan banget. Jadi kalau gue bisa ketemu orang yang gue bisa belak-belakan ngungkapin hati gue kayak saya ketemu dengan cara lisan, berarti you're the one. Iya, benar. Jadi biar nanti ketika kita khawatir sama dia, kita nggak dibilang posesif, tapi Iya. sebenarnya khawatirnya tuh Ya, masih ada batas batas wajar, wajar. ya kan. Terus nanti ketika kita cemburu, kita nggak disepelekan gitu. Biar nanti kalau dia main, dia bilang kayak gini, nanti ya gue izin sama Istri pasangan gue gue dulu, dulu, istri gue dong. bukan bilang ya, jangan sampai ketahuan pasangan Wah. gue ya gitu, jangan sampai bertemu yang Tapi- seperti itu. Apa nanti? Mau. Ya udah, kita closing aja. Nanti Jangan, kita tapi nggak kayaknya lagi apa-apa. seru. Enggak, udah itu buat next episode. Jadi ya sekian dari kita pembahasan yang ngalor ngidol ya, itu ngobrolnya kita. Sampai jumpa di Oh. episode berikutnya. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang nggak setuju dengan pendapat kita, Iya, boleh boleh. banget komen di bawah, katain kita Intan jelek, Intan orangnya parah banget. Sebenarnya lazim, gue gak expect dia ngomong gitu, kayak Dini aneh. Dah, bye-bye.